Shalom saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan Sejala yang kudus, Engkau Sejala Tuhan, Engkau Sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan Maha Besar, Tuhan
Marilah kita berdoa untuk hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menjadi kehidupan dan terang gereja-Mu. Bukalah hati kami terhadap kekayaan kasih karunia-Mu, agar kami menghasilkan buah roh dalam kasih dan sukacita dan damai sejahtera, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil daripada kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 hingga 28. Kejadian pasal 29 ayat 15 hingga 28. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lia dan yang lebih muda namanya Rahel. Lia tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari sahaja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lia, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zalpa, budaknya perempuan, kepada Lia. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lia. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak bisa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lia. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35, disambung ayat yang ke-44 hingga 45. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. "Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Ayat yang ke-44, "Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkan lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah." Inilah Injil Kristus. Salam saudara dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat
beribadah bersama-sama dalam kebaktian kita hari ini. Dan saya percaya saudara dan saudari mengalami sukacita dari Tuhan yang memberkati hidup kita selama 6 hari yang lepas. Saudara dan saudari, pada pagi hari ini kita mau bertenang. Kita mau mendengar firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan kepada kita semua. Oleh itu saudara-saudari, saya mau mengajak Anda bersama dengan saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan-Mu. Terima kasih karena Tuhan memimpin kami selama 6 hari lepas, dan sehingga pada hari ini kami masih berada bersama-sama di tempat ini, dan kami percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan kepada kami bersama keluarga dan saudara-saudari hari ini untuk beribadah bersama-sama, mendengar firman Tuhan yang akan diberitakan, yang disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati hamba mohon kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, kuduskanlah bibir hamba-Mu, lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu yang Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan datang daripada Engkau sendiri, bukan daripada hikmat manusia. Ya Tuhan, Engkau memimpin hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan supaya kami sama Tuhan menerimanya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, puji Tuhan karena kesempatan yang baik inilah di mana kita dapat belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan membawa tema mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar. Saya ingin membawa kita pada hari ini untuk melihat betapa pentingnya pengenalan atau mengenal Tuhan yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percayai. Saudara dan saudari, sebelum itu mari kita baca petikan firman Tuhan ini yang diambil daripada Mazmur 119 ayat 1 hingga 2 dan ayat 42 hingga 43. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, mencari Dia dengan segenap hati, supaya aku dapat memberi jawab kepada semua orang yang mencelaku. Sebab aku percaya kepada firman-Nya. Jangan sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap pada hukum-hukum-Mu. Saudara, pada pagi hari ini kita mau melihat di sini tentang mengenal Allah melalui apa? Saudara, melalui firman Tuhan. Mengenal Allah melalui firman Tuhan atau melalui Alkitab. Ya, saya percaya bahwa kita semua tahu apa itu Alkitab, karena di dalamnya mengandungi kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang pekerjaan Allah, menceritakan tentang pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudari, apa yang harus saya percaya akan firman Tuhan? Nah, saudara dan saudari, kita lihat ada dua hal yang saya mau kongsikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, firman Allah menyatakan apa yang benar. Firman Allah menyatakan apa yang benar. Di dalam petikan yaitu 119 ayat 42, ini adalah ungkapan daripada hamba Tuhan yaitu Raja Daud, mengatakan, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelaku, sebab aku percaya kepada firman-Mu.
saudara dan saudari, firman Allah, yaitu perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, ya, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita ada itu Alkitab. Di dalamnya mengandungi perkataan Tuhan. Dan saudara, saudari, firman Tuhan ini dikatakan menyatakan apa yang benar, ya. Firman Tuhan itu benar, ya. Tidak boleh dipertikaikan. Karena ini semua adalah perkataan daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Sebab itu Raja Daud, jika Anda melihat bagaimana Raja Daud begitu memahami, mengerti terhadap apa yang Tuhan katakan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, dan juga kepada dia secara pribadi. Dan saya percaya bahwa dia begitu mengerti akan maksud firman Tuhan, maksud perkataan Tuhan yang disampaikan kepada dia secara pribadi atau kepada bangsa ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat 142 mengatakan, keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Nah, Raja Daud, ya, dia begitu, ya, bergairah, bersemangat, ya, mengangkat kedaulatan atau yaitu firman Tuhan. So, dia mengerti, dia mengetahui ini semua. Ya, saudara, firman Tuhan atau Alkitab berbeza dengan majalah atau novel sebagainya. Ya, berbeza. Tetapi Alkitab atau di dalamnya yaitu firman Tuhan ini membawa pengharapan, memberi pengharapan, memberi sukacita, damai kepada setiap orang yang membaca itu firman Tuhan. Ya, saya tanya kita sama, adakah kita pada hari ini, dalam minggu yang lalu, selama 6 hari yang lepas, adakah kita sudah, ya, belajar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan? Dan karena inilah yang sangat penting kita sebagai orang percaya di zaman ini. Kita harus menunjukkan hidup kita bukan sekadar bergelar Kristen, tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu jelas, sehingga orang-orang yang tidak percaya sekalipun tidak dapat, ya, mencela ataupun memperlekehkan, ya, mempertikaikan apa yang kita imani, apa yang kita yakini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena buktinya adalah kebenaran firman Tuhan yang utuh, yang kuat. Apabila kita hidup, ya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, itu yang menjadi kekuatan. Karena saudara, firman Tuhan itu kekal, ya. Firman Tuhan itu kekal. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Berarti saudara dan saudari, ya, firman Tuhan ini kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan tidak ada haknya, saudara. Kebenarannya tidak bercacat celah. Ya. Semua ketetapannya kekal selama-lamanya. Kita lihat Daud mengistiadatkan komitmennya. Dia mengakui, ya, kepada Tuhan dengan satu ungkapan. Di dalam ayat firman Tuhan berkata, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Nah, saudara dan saudari yang sekasihi Tuhan Yesus, ya, pada hari ini kita bagaimana dalam hidup kita secara pribadi? Adakah kita, ya, benar-benar, ya, mengenal Tuhan secara pribadi? Ya, ini penting, ya. Mari kita renungi
hidup kita secara pribadi. Adakah saya benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi? Ya, karena saudara dan saudari, jika kita hanya mengenal Tuhan, nama Tuhan, tetapi tidak lebih daripada itu atau tidak menyelaminya atau tidak mengalaminya, maka hidup kita itu hanya biasa-biasa. Ya, itu yang disebabkan ya hidup yang luar biasa itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Ya, bukan saja dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kita mengetahui bahwa dia Tuhan yang benar-benar ya telah melakukan pekerjaan yang ajaib. Ya, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa, bukan saja zaman perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi juga kepada kita hari ini. Tuhan masih melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, saudara dan saudari, ya, firman Tuhan itu menyatakan kebenaran. Ya, firman Tuhan itu menyatakan kebenaran. Jadi saya percaya bahwa setiap orang yang mempelajari firman Tuhan dan merenunginya dalam hidupnya, maka ya hidupnya akan dipenuhi oleh roh kebenaran, di mana kehidupannya itu sikapnya, karakternya, ya apa yang dia pikirkan, ya bagaimana pikirannya, hatinya, ya semuanya, ya saudara dan saudari, ya benar di dalam Tuhan. Jadi saudara dan saudara yang sekasihi Tuhan Yesus, ini yang kita belajar. Mari kita lihat hal yang kedua, ialah firman Allah mengarah apa yang benar. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-75 mengatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu benar. Saudara dan saudara, kita melihat pemazmur Daud, Raja Daud, dengan penuh sukacitanya mengakui hak Allah, mengeluarkan perintahnya, dan dengan rendah diri menerima semua perintah Allah. Raja Daud, dia memahami, dia mengerti ya perintah Tuhan ataupun ketetapan-ketetapan Allah. Dia tahu bahwa Tuhan mempunyai rancangan, Tuhan mempunyai kehendak, Tuhan mau ya supaya kita hidup ya menurut sesuai dengan kehendak Dia, kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita pada hari ini? Adakah kita mau mengikuti ya perintah Tuhan ataupun arahan Tuhan di dalam hidup kita? Saudara dan saudari, ini yang kita mau lihat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, kadang-kadang kita selalu suka mengikuti kehendak kita sendiri berbanding mengikuti kehendak Tuhan ataupun perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang berikutnya, petikan yang seterusnya, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus mengatakan di sini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Tuhan Yesus mengakui dirinya. Dia kata di sini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, inilah kepercayaan kita. Inilah keimanan kita bahwa ya kebenaran itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia, maka secara tidak langsungnya juga kita menjadi orang yang benar. Karena Dia Yesus adalah benar, maka saya dan kita semua juga yang hidup di dalam kebenarannya. Nah, ini penting saudara dan saudari. Kita mengenal Allah ya melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah mengapa kita harus mendengar, ya kita memperhatikan khotbah
atau seminar yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, karena ini adalah hal yang sangat penting supaya kita semakin hari kita mengetahui, kita mengerti akan maksud Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saudara, saya mau mendorong kepada kita hari ini, ya, kita semua, saya tidak pasti semada Anda semua ya pernah ya memeriksa diri kita masing-masing. Adakah saya secara pribadi, adakah Anda ya sudah menunjukkan hidup Anda benar-benar ya mengenal Dia, Tuhan dalam hidup saudara? Ya, sebab bila kita mengenal Dia, maka itu juga memperlihatkan kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkataan kita, ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Ya, jadi saudara dan saudara yang sekasihi Tuhan Yesus, saya memberitahu kita pada hari ini bahwa semua ajarannya adalah benar. Apabila kita memperhatikan dan belajar akan firman Tuhan, maka pikiran dan hati kita akan lebih mengarah kepada hal-hal yang benar. Oleh itu, sebagai orang yang percaya, pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh akan menjadikan kita lebih kuat untuk menghadapi segala penderitaan, pencobaan dari si jahat. Dan saudara dan saudari, ya, sebagai kesimpulannya di sini, kita harus mengenal Allah kita dengan jelas. Ini adalah hal yang sangat penting, ya. Saya tidak tahu kita sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi sejauh mana kita mengenal Dia. Adakah kita hanya mengenal namanya, nama Tuhan Yesus, atau ya kita mengetahui apa yang Dia buat, kita mengalami apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Nah, ada 3 perkara di sini yang saya mau kongsikan kepada kita. Yang pertama adalah kita mendengar. Yang kedua, kita merasakan atau kita mengalami. Dan yang ketiga, kita melakukannya. Nah, ini saya pikir penting kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak muda, ya, kita mendengar, maksudnya kita mendengar firman Tuhan. Kita harus memasang telinga kita. Kita harus dengar ini firman Tuhan. Ya, bukan hanya terus mendengar hal-hal yang tidak membangun rohani kita. Ya, kita mendengar, ada baiknya kita mendengar firman Tuhan, mendengar lagu-lagu rohani. Dan saudara, kita juga mau mengalami, kita mau mengalami Tuhan dalam hidup kita. Apa yang saudara alami? Apa pengalaman Anda yang mungkin Anda boleh mengungsikan kepada orang lain? Misalnya penyakit, ya, Anda mungkin mengalami kesembuhan, atau Anda mengalami kekurangan ataupun keperluan sesuatu hal, dan saudara mengalami pertolongan Tuhan ya di saat Anda memerlukannya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kita yang kita kenal ini, berbeza dengan apa yang dikenal oleh orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya mau ya kita semua bersyukur kepada Tuhan, karena kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Ya, kita mau jadi orang Kristen yang tidak punya keraguan. Ya, apabila kita ditanya oleh orang yang bukan percaya atau orang Kristen, kita boleh mengaku bahwa saya orang Kristen, saya beriman kepada Tuhan. Nah, sebab kenapa kita boleh katakan ini semua? Karena kita sudah benar-benar mengenal Tuhan. Kita mengenal, kita mengerti akan isi hati Tuhan dalam hidup kita. Maka kita ya mempunyai keyakinan kita untuk menjalani hidup kita dalam di mana-mana pun kita berada. Ya, Anda mempunyai kekuatan,
Anda mempunyai keyakinan diri karena saudara punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin Anda dimanapun Anda berada. Saudara, oleh itu saya mendorong kepada kita pada hari ini supaya marilah kita berdoa. Kita meminta supaya Tuhan memberi kita telinga yang mau mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita lebih banyak mendengar perkataan Tuhan, ya, firman Tuhan, berbanding hal-hal yang tidak mendatangkan faedah atau hal-hal dunia. Tetapi kita mau, ya, supaya kita bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi kita mengalaminya dan melakukannya dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari, kita bersyukur pada Tuhan, firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Anda memberikan perhatian kepada kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa kiranya Tuhan akan terus memberi kekuatan kepada kita untuk mengenali Dia lebih dekat lagi. Dan kiranya kehidupan kita akan lebih, ya, bersemangat. Kita melayani Tuhan lebih bersemangat lagi, menyembah Tuhan dengan lebih bersemangat lagi di gereja Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih karena firman Tuhan sudah diberitakan di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, memberi kami roh pengertian, dan kami sudah mendengar dan kami mau mengalaminya dan kami melakukannya dalam hidup kami. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kekal, firman Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu akan memenuhi dalam hidup kami, dan kami semakin hari mengetahui, mengenali, memahami Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengakui iman naisin semua. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia diselibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah yang kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Marilah kita mengakui dosa.
semua? Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai sejahtera dengan semua manusia. Semua, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti kebaktian secara talian. Berikut pengumuman minggu ini. Kebaktian Ahad tempat ibadah akan bermula pada tanggal 2 hari bulan Agustus 2020. Panduan SOP kepada jemaat. Pihak gereja akan menyediakan sanitizer, buku rekod pelawat, pemeriksa suhu, manakala jemaat akan menyediakan pelitup muka masing-masing. Yang seterusnya, antara golongan yang tidak dibenarkan menghadiri ibadah di gereja, yang pertama ialah golongan warga emas yang berumur 70 tahun dan ke atas. Yang kedua, golongan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Yang ketiga, golongan ibu hamil. Yang terakhir, golongan berisiko atau dalam keadaan tidak sehat. Saudara dan saudari, ini adalah arahan daripada Kementerian Kesehatan Malaysia. Terima kasih karena Anda mendengar pengumuman ini. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesek kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Saudara dan saudari, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbang kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Oleh itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga,
Sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, dan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-pecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Bersama kita mengisytiharkannya, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan rutin itu mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah dalam cucuma Allah, dekatlah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia di dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, malah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami per hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sang kuasa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersama dengan kamu dan kesatuan kamu sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan